Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai proyek hotel matkul pemrograman website web 2 yang diampu oleh Pak Dede Irawan. Dan tentu saja di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Pertama Aib Nur Hidayat, kedua Dea Adila Novian Dasyam, dan juga saya Farhan Dipangga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai reservasi. Yang pertama pada migration create reservasi. Pada halaman ini itu akan membuat tabel reservasi di database. Pada bagian ini kolom ID sebagai primary key atau increment. Pada bagian ini kolom guest ID menunjuk ke ID tamu di tabel guest. Lalu jika kamar dihapus maka data reservasinya juga ikut terhapus. Pada bagian ini tanggal check-in dan check-out dari reservasi. Pada bagian ini jumlah tamu yang akan menginap. Lalu berikutnya adalah defaultnya adalah pending. Dan juga ada permintaan khusus dari tamu, itu opsional. Jika ingin diisi maka kami akan membuatkannya, jika tidak maka kami tidak akan membuatkannya. Lalu ada bagian kolom create data update. Pada bagian ini itu akan menghapus tabel reservasi jika rollback dijalankan. Lalu berikutnya pada bagian seeder, reservasi seeder, di sini menampilkan data-data orang-orang yang sudah check-in atau sudah check-out. Nah, seeder ini akan mengisi tabel reservasi dengan data kami, contohnya yang seperti ini. Data array berisi 10 reservasi contoh yang mencakup berbagai status dan skenario. Lalu ada ID tamu, ada ID kamar, ada check-in 5 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, status yang sudah keluar atau sedang menginap, ada juga yang sudah dipesan dan dikonfirmasi. Selanjutnya pada bagian model didik. Pada bagian views reservasi itu ada index.blade. Nah, pada bagian ini kita menampilkan halaman pada reservasi seperti ID, tamu, kamar, check-in, check-out, status, total, aksi. Lalu di sini semuanya adalah data-data untuk memasukkan data usernya. Lalu pada bagian show.blade itu ini tampilan untuk detail reservasinya, seperti kita bisa mengedit, bisa kembali, lalu informasi tentang reservasi, ID reservasi, tanggal pembuatan, check-in atau check-out, dan durasi untuk menginapnya, lalu jumlah tamunya berapa, ada total harganya berapa yang dikumulasikan dalam beberapa hari. Lalu ada permintaan khusus, ada informasi tamu, ada telepon, nomor ID card, lalu lihat detail informasi tentang tamunya, informasi tentang kamarnya, dan juga kapasitasnya. Lalu ada harga per malam, dan juga melihat berbagai detail dari kamarnya. Kemudian pada bagian controller, di sini menggunakan eager loading agar relasi guest dan room ikut dimuat. Pada bagian ini menampilkan forum untuk membuat reservasi baru, mengambil data semua tamu dan kamar yang tersedia saja. Kita bisa mengambil kamar yang tersedia, bisa menyimpan dari reservasi baru ke database, validasi input dari form, hitung total harga dari durasi menginap atau harga per malamnya. Jadi jika menginap 1 malam maka harganya sekian, jika menginap 2 malam, 3 malam, 1 bulan, 1 tahun harganya sekian. Lalu ada simpan reservasi, update status kamar yang dipilih, apakah sudah check-in atau sudah check-out atau sudah dikonfirmasi oleh admin. Lalu kita juga bisa menampilkan detail reservasi tertentu. Lalu menampilkan form edit untuk reservasi tertentu, bisa menambah kamar saat digunakan oleh reservasi, bisa memperbarui data reservasi yang sudah ada, bisa menyimpan status yang lama dan ID kamar yang lama. Jika kamar diubah, ubah status kamar lama dan yang baru. Bisa menghitung harga jika tanggal atau kamar berubah.
update data di database, kita juga bisa menghapus data reservasi dari database-nya. Kemudian ada fungsi bantu untuk mengatur status kamar berdasarkan status reservasi. Lalu pada bagian routing atau routes itu di sini kita mendapatkan data pendapatan berdasarkan periode harian, mingguan, bulanan. Di sini juga ada tempat mendefinisikan route API. Semua route ada di sini akan otomatis berada dalam grup middleware API. Lalu pada web.php-nya di sini ada loading page public, lalu ada admin login, dashboard, report, menampilkan laporan data reservasi, resource, menjadikan seluruh CRUD untuk data reservasi, ada bagian profilnya juga. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian untuk mereservasi di halaman user. Pertama, kita bisa langsung menekan tab reservasi atau kita bisa scroll ke bawah untuk melihat-lihat terlebih dahulu kamar yang akan kita pilih. Seperti misalnya kita pilih kamar standar dengan satu tempat tidur, WC, layar data pertama, kita pilih kamarnya. Otomatis kita akan terdata langsung dan kita tinggal memasukkan nama lengkapnya saja. Nah, untuk nama lengkapnya sudah, lalu ini untuk tanggal lahirnya. Kita memasukkan tanggal lahir yang masukkan tanggal lahir. Setelah masukkan tanggal lahir, kita pilih jumlah tamunya berapa atau jumlah orang yang akan kita bawa check-in-nya. Lalu untuk check-in-nya itu ya ini di bulan Juli. Bulan Juli tanggal 2 dan untuk check-out-nya di bulan Juli tanggal 4. Untuk permintaan khusus ini bebas apakah ini ditambahkan atau tidak ditambahkan. Lalu kita tinggal buat reservasinya saja. Untuk ringkasan biayanya kamar 101 2 malam yaitu 1 juta, karena per malamnya itu adalah 500.000. Kita tinggal buat reservasi maka otomatis reservasi sudah tercatat. Jika kita melihat pada bagian admin, kita bisa melihat bahwa kamar yang sudah tersedia tinggal 9 karena sudah dipakai 1 oleh Farhan Dipangga. Di sini dia memilih. Nah, ini untuk informasi reservasinya yaitu pada tanggal 2 Juli check-in-nya dan tanggal 4 Juli check-out-nya. Kita bisa melihat juga detail tamunya. Nah, ini untuk nama lengkap yang tadi kita isi, untuk alamatnya tidak kita isi juga. Ini pada bagian check-in-nya. Lalu kita bisa juga edit untuk bagian admin bahwa orang yang bernama Farhan ini sudah check-in. Maka hasilnya di sini adalah Farhan sudah check-in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Adila Novianda Syam. Di sini saya akan menjelaskan bagian room di dalam sistem manajemen hotel. Baik, ini untuk tabelnya, untuk migration-nya. Di sini kita membuat kelas anonim yang mewarisi migration, digunakan untuk membuat tabel rooms. Ini untuk menjalankan fungsi migrasi atau untuk membuat tabel. Bagian ini membuat tabel room di database. Bisa kita lihat di sini ada kolom ID sebagai primary key, auto increment, ada room number. Untuk nomor kamar harus unik. Di sini adalah jenis kamar, misalnya standar, deluxe, atau presiden. Di sini ada deskripsi kamarnya. Terus di sini adalah harga per malamnya. Untuk desimal ini, harga per malam tipenya desimal. Lalu ada boolean untuk status ketersediaan. True artinya tersedia. Kalau false berarti artinya sudah terisi. Lalu di sini adalah kondisi di mana kamar tersedia, diproses atau ditempati. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut ketika kita masuki view di hasil run sebenarnya. Integer kapasitas maksimal dan timestamp, kolom created dan update otomatis. Lalu ini adalah untuk
membatalkan migrasi atau menghapus tabel. Sebelah sini adalah menghapus tabel rooms jika ingin di rollback. Setelah itu kita masuk ke seedernya. Seeder itu untuk data dummy. Ini memanggil model room agar bisa digunakan untuk insert data. Lalu di sini public function run dijalankan saat kita menjalankan command dabaseed. Lalu data kamar hotel yang akan dimasukkan ke tabel rooms adalah room number, nomor kamar, tipe kamar, deskripsi kamar, harga per malam, status ketersediaan, dan kapasitas tamu. Lalu data kamar lainnya juga diikuti dengan format yang sama dengan total 10 kamar. Bagian sini for each rooms as room, loop untuk memasukkan semua data ke tabel rooms. Lalu kita masuk ke bagian modelsnya. Nah, ini adalah bagian modelsnya. Ini untuk menentukan kolom yang boleh diisi. Adalah nomor kamar, tipe kamar, deskripsi kamar, harga per malam, tersedia atau tidak, status kamar, dan kapasitas. Dan ini adalah relasi one to many, satu kamar bisa dimiliki banyak reservasi, asal tanggalnya beda-beda. Kayak gitu. Lalu untuk controllernya, ini menyimpan logika. Nah, di sini menampilkan semua daftar kamar. Rooms room A mengambil semua data kamar dari database dan ditampilkan ke rooms index blade PHP. Lalu form untuk menambahkan kamar baru, ini menampilkan view form tambah kamar. Bagian sini adalah untuk menyimpan data kamar baru ke database. Dan di sini adalah validasi input dari sistem. Room number-nya ini wajib unik. Ini untuk tipenya, deskripsi, harga per malam, kapasitas, status. Ini untuk otomatis set berdasarkan status. Ini simpan untuk ke database. Dan ini redirect kembali ke halaman indeks dengan pesan sukses. Jadi kamar berhasil ditambahkan, kayak gitu. Lalu ini adalah menampilkan kamar tertentu. Dan menampilkan detail kamar. Selanjutnya ini menampilkan form edit untuk kamar tertentu. Dan menampilkan tampilan form edit. Lalu sebelah sini adalah untuk validasi data yang diedit. Boleh sama jika tidak berubah untuk bagian room number. Dan selebihnya sama kayak tadi. Ini untuk update otomatis, ini untuk simpan perubahan ke database, dan redirect kembali menampilkan pesan sukses, kamar berhasil diperbarui. Bagian ini untuk menghapus data dari database. Ini cek apakah kamar sudah pernah dipesan atau enggak. Kalau misalkan error, kamar tidak dapat dihapus karena memiliki reservasi terkait. Terus ini untuk hapus data jika tidak ada reservasi. Dan return redirect room index, kamar berhasil dihapus. Sekarang kita akan masuk ke bagian view-nya, di mana ada create blade, edit blade, index blade, dan show blade PHP. Baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian view-nya. Ini adalah index blade PHP bagian rooms. Di sini menggunakan layout utama aplikasi. Lalu bagian sini adalah header halaman dan tombol tambah kamar. Di sini ada tulisan daftar kamar, lalu ada tombol dengan tombol biru tambah kamar dan menampilkan daftar kamar. Ada nomor, tipe, kapasitas, harga malam, status, dan aksi. Lalu di sini adalah looping data kamar. Lalu menampilkan status kamar dengan warna beige sesuai. Dengan sukses itu warna hijau tersedia, warning atau kuning artinya pending, danger terisi, warna merah. Terus kalau status belum diset, menggunakan sukses warna hijau tersedia. Jadi pokoknya kalau yang tersedia itu hijau, kalau yang nggak tersedia itu warnanya merah. Lalu ada tombol lihat, edit, hapus, pakai icon kecil gitu. Di sini ada button untuk edit, hapus, dan lihat menggunakan metode pause. Dan ada pesan konfirmasi dulu, apakah Anda yakin ingin menghapus kamar ini? Lalu, jika tidak ada data kamar, maka akan menampilkan pesan tidak ada data kamar. Dan ini untuk script tambahan untuk data tables.
Lalu di sini adalah bagian create atau menambahkan kamar. Di sini ada halamannya, tambah kamar baru. Lalu ada tombol kembali ke halaman daftar kamar menggunakan tombol warna abu. Di sini ada form untuk menambahkan data kamar, ada input nomor kamar, lalu di sini ada drop down tipe kamarnya. Ada tipe standar, deluxe, suite, eksekutif, presidential, seperti itu. Lalu ini adalah untuk input kapasitasnya, jadi bisa diinput 1 orang, 2 orang, dan selanjutnya. Lalu input harga per malam. Tadi tuh pakai boolean, jadinya tuh gak usah pakai titik nanti kalau di inputnya. Lalu ini adalah deskripsi kamarnya, misal ini dilengkapi dengan wifi atau ini menghadap ke pemandangan kayak gitu. Ini untuk drop down status kamarnya, available, pending, atau occupied. Lalu di sini ada tombol submit dan reset. Reset itu berarti untuk diulangin lagi gitu. Ini untuk submit berarti untuk simpan data kamarnya. Nah, ini untuk edit. Di sini edit kamar, lalu sama aja sih sebenarnya kayak tombol yang menambahkan, cuma ini merupakan edit. Jadi kamar yang udah ada tuh bisa diedit lagi sama kita gitu. Bisa ubah namanya, bisa ubah nomor kamarnya, bisa drop down tipe kamarnya, diubah, input kapasitas, input harga per malam, deskripsi kamarnya diubah, seperti itu. Jadi bisa diedit-edit lagi di bagian edit blade itu. Lalu ada untuk show blade PHP-nya. Di sini adalah header, halaman detail, dan tombol aksi. Ini tombol edit dan kembali. Lalu di sini ada button kembali lagi pakai yang abu, secondary. Lalu ini kolom kiri informasi kamar, room number, tipe kamar, kapasitas, harga per malam. Ini menampilkan status dengan beige. Tadi yang kita sebutkan, kalau misalkan tersedia hijau, kalau misalkan pending kuning, kalau terisi merah kayak gitu. Lalu ada deskripsi, kolom kanannya reservasi terkait kamarnya. Ini menampilkan reservasi terkait, reservasi menampilkan 5 reservasi terbaru. Ini dijelaskan lebih lengkap di bagian reservasi tentunya. Lalu ini nama tamu dan status reservasi status pending. Nah, tadi ini dengan badge-nya masing-masing. Lalu ada tanggal check-in dan check-out-nya. Ini karena kita pakai date, jadi nggak usah diketik, langsung aja milih gitu. Dan ini adalah jika lebih dari 5 reservasi, tampilkan tombol lihat semua. Jadi kalau misalkan udah dimasukin nih 6, berarti yang ditampilnya itu 5 terakhir aja. Yang pertama bangetnya itu nggak dilihatin kayak gitu. Lalu di sini untuk tidak ada reservasi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian sistemnya, hasil run-nya. Baik, sekarang kita masuk ke bagian tampilan aslinya. Jadi, ini tampilan awalnya, ini untuk user atau guest. Terus, untuk kamarnya itu kita bisa lihat di sini. Ini didemonstrasikan oleh bagian yang menangani guest. Kita masuk ke bagian room aja. Nah, di sini di dashboardnya juga terlihat ada 10 kamar tersedia dengan reservasi itu ditampilkannya kayak seperti ini. Kalau misalkan total reservasinya itu lebih dari 5, jadi ditampilkan cuma 5. Nanti lihat semuanya tuh buat liatin yang lainnya. Dan ini untuk ringkasan pendapatan hari ini dan minggu ini. Ini untuk tingkat huniannya. Bisa kita lihat. Misal tahunan ada penurunan, soalnya ceritanya kan lagi COVID gitu. Nah, kayak gitu di sini ada kamar tersedia. Lihat detail. Nah, di sini adalah daftar kamarnya. Kita demonstrasikan tambah kamar. Misal nomor kamarnya adalah 707. Pilih tipe kamarnya standar untuk 2 orang. Deskripsinya memiliki balkon. Status kamarnya tersedia. Lalu kita simpan. Gak kelihatan. Bisa terlihat di sini. Oh, ini bisa diedit.
kita bisa edit, tunggu dikecilkan dulu biar mudah. Nah, di sini kita bisa edit. Untuk harga per malamnya itu misal 450. Nah, nggak usah pakai titik biar pas gitu. Nah, di sini udah bisa 450 atau kita ubah nih. Terisi, update. Kalau ini kan badge-nya warna hijau ya, tapi kalau untuk terisi itu badge-nya warna merah. Kalau misalkan untuk pending, badge-nya warna kuning. Update. Seperti itu. Baik, misal kita mau melihat detailnya. Nah, ini adalah informasi kamarnya, nomor kamar, tipe, kapasitas, harga, per malam, status, deskripsi, dan memiliki balkon. Di sini ada tombol kembali menggunakan warna abu-abu dan tombol edit menggunakan warna kuning atau danger, warning warna kuning. Lalu kita bisa ini kembali. Kita sudah mencoba menambahkan kamar, kita sudah mencoba mengedit kamar, kita sudah mencoba melihat kamar. Sekarang kita coba untuk menghapus kamar. Nah, di sini ada muncul dulu pop-up konfirmasi. Apakah Anda yakin ingin menghapus kamar ini? Oke. Kamar berhasil terhapus. Baik, sekian terima kasih bagian kamar untuk tampilannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai project saya yang saya buat. Yang pertama itu saya membuat migration guest table. Nah, guest table. Bentar, gak kelihatan lagi. Nah, ini. Di migration ini berisi instruksi untuk membuat tabel guest di database seperti kolom nama, email, phone number, address, ID card, dan tanggal lahir. Selanjutnya saya membuat setting juga sama seperti tadi untuk membuat tabel setting di database biasa. Ini saya isi dengan setting key, setting value, setting description, setting group, dan is active. Selanjutnya ada seeder. Gue seeder. Ini untuk mengisi tabel database dengan data awal dummy atau data palsu. Nah, saya mengisi kurang lebih ada 10 yang disetting juga sama dengan data, misalnya contoh beberapa tamu yang masuk reservasi. Selanjutnya ada model. Model. Nah, di model guys ini digunakan untuk mengisi relasi dan logika terkait tamu. Untuk di di setting sama model setting ini digunakan untuk query dan logika terkait pengaturan aplikasi yang digunakan. Yang ini ada controller. Nah, guys controller mana? Nah, pada guys controller ini mengelola semua tabel terkait tamu, create, read, update, dan delete tamu. Nah, ini shortcut-nya. Selanjutnya ada setting controller. Ini untuk mengelola request terkait aplikasi, pengaturan aplikasi, seperti CRUD aplikasi. Nah, selanjutnya ada view. Request, view. Ini yang saya kelola. Ada create blade, PHP ini untuk membuat tamu, ini edit untuk mengedit tamu. Ada index untuk tampilan awal. Nah, berisi nama, email, nomor telepon, nomor KTP, tanggal lahir, dan aksi. Ini bisa digunakan untuk create, read, update, dan delete atau CRUD. Tampilan awalnya menggunakan seperti ini shortcutnya. Nah, seperti ini. Untuk show blade ini untuk lihat detail.
Nah, kita bisa lihat detail tamu seperti melihat nama lengkap, email, nomor telepon, nomor KTP, tanggal lahir. Selanjutnya ada setting. Nah, di setting ada ini create. Ini untuk menambahkan pengaturan, tambah pengaturan. Nah, isinya seperti ini: nilai, jelaskan kegunaan dari pengaturan ini, tipe data dari nilai pengaturan ini. Nah, ada edit. Ini untuk edit pengaturan. Selanjutnya ada indeks. Ini untuk tampilan pengaturan yang berisi ID, kunci nilai, deskripsi, terakhir diperbarui, aksi. Nah, di sini. Dan untuk show ini seperti detail, bisa melihat lebih detail lagi. Nah, ini untuk tampilan dari guys. Nah, yang tadi create di guys create.blade.php itu untuk membuat di sini. Nah, ini create. Dan untuk show blade.php ini yang gambar mata. Nah, ini untuk edit.blade.php. Nah, ini ada juga delete di sini. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.